Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sukatma. Saya seorang mahasiswa di STISIP Setiabudi Rangkas Bitung, jurusan Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai evaluasi pemerintahan desa adat pada Desa Guradog, Kecamatan Curug Bitung, Kabupaten Lebak, terutama terkait kebijakan yang dibuat pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa dan desa adat. Ada beberapa permasalahan terkait pengaturan tentang desa adat. Yang pertama, kurangnya pengakuan secara utuh terhadap desa adat, padahal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah disahkan. Terkait peraturan desa adat ini, pemerintah daerah atau Pemda dipandang kurang bersungguh-sungguh dalam mengatur desa adat sampai saat ini. Itu dibuktikan dengan belum disahkannya Undang-Undang Desa Adat di tingkat daerah, yaitu berupa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kasepuhan, dan Perda Nomor 32 Tahun 2001 atas hak ulayat masyarakat Baduy. Padahal kalau kita merujuk kepada sejarah, pemerintah desa adat itu telah ada jauh sebelum adanya desa-desa formal yang kita kenal saat ini, bahkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Desa adat Guradog sendiri termasuk ke dalam masyarakat hukum adat Kasepuhan. Kedua, perlunya regulasi khusus yang mengatur tentang desa adat, di mana kebijakan ini tidak menjelaskan secara rinci bagaimana memilih calon kepala adat, menentukan calon kepala desa, apakah calon kepala desa ini yang berada di desa adat mendapat atau ada rekomendasi dari ketua adat atau lain sebagainya. Dan masa jabatan pun tidak dijelaskan secara rinci, bahkan perangkat dan penggajian terhadap perangkat adat itu tidak dijelaskan juga. Tentu itu harus adanya penataan dan peraturan khusus terhadap pemerintahan desa adat atau perhatian khusus dari pemerintah. Ketiga, kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang bagi pemerintahan desa adat. Tidak adanya anggaran terhadap desa adat berakibat pada lemahnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, karena selama ini dana yang digunakan untuk kegiatan desa adat itu masih menggunakan dana desa, sehingga dalam pengaplikasiannya itu dirasa kurang maksimal. Data yang saya peroleh dari sumber data yang saya peroleh terkait pemerintahan desa adat, yaitu bersumber dari 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 2. Perda Nomor 8 Tahun 2015, dan bersumber juga, dan saya mendapatkan sumber ini juga dari tokoh-tokoh adat yang ada di Desa Guradog. Perkembangan masyarakat adat Guradog yang meningkat dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak 4.500 pada tahun 2020 dan 5.100 jiwa pada tahun 2021. Itu diketahui dari yang namanya Ngajiwa. Ngajiwa ini adalah salah satu kegiatan adat atau sistem adat yang mana setiap tahun masyarakat adat itu melaporkan dirinya atau melaporkan jiwanya kepada adat. Dalam hal ini kepala desa yang diwakili oleh kepala desa. Itu bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang berada di Desa Guradog, atau juga bisa disebut sensus masyarakat adat, dan ini dilaksanakan menjelang perayaan Seren Tahun dan dilaksanakan setiap tahun. Keempat,
adanya program-program adat, yaitu seperti sistem pertanian berkelanjutan, dan ini tentunya membutuhkan perhatian khusus dan pendanaan dari pemerintah. Kelima, masyarakat adat Guradog itu sampai saat ini masih menjalankan tradisi adat seperti Sareng Tahun dan Ngarengkong. Teori yang tepat untuk mengaplikasikan atau teori yang tepat untuk pemerintahan desa adat, yaitu saya menggunakan teori menurut Stempel Bim, di mana teori ini menekankan 4 model, yaitu 1. Context evaluation atau evaluasi konteks, itu untuk menjawab kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Bagaimana program ini menjadi suatu pertimbangan bagi pembuat kebijakan, bagaimana kebutuhan masyarakat adat itu bisa dibuat suatu kebijakan. Kedua, evaluasi masukan, di mana evaluasi ini mengidentifikasi masalah untuk menilai tujuan, prioritas, manfaat dari sebuah program sehingga bisa ditentukan berapa anggaran yang dibutuhkan. Ketiga, proses evaluation atau evaluasi, proses menilai bagaimana manfaat dari sebuah program, apakah program ini bermanfaat atau tidak bagi pemerintahan desa adat. Keempat, evaluasi produk, bagaimana mengukur keberhasilan sebuah program, apakah sudah mencapai kebutuhan yang ditargetkan. Bagaimana evaluasi produk ini mengukur suatu keberhasilan dari sebuah kebijakan. Analisis saya, pemerintahan daerah Kabupaten Lebak turut mendukung dan aktif dalam menjaga kelestarian desa adat. Kedua, pemerintahan daerah Kabupaten Lebak harus mendukung perkembangan dan pembiayaan kepada desa adat untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat adat itu sendiri maupun perangkat-perangkat adat. Diharapkan untuk undang-undang terkait pemerintahan desa adat ini segera disahkan sehingga bisa berdampak dan bisa menjadi suatu harapan bagi pemerintahan desa atau bagi desa-desa adat yang ada di Kabupaten Lebak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan presentasi ini guna untuk melengkapi mata kuliah evaluasi kebijakan publik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.